Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan, NIM 219, dari kelas pemeriksaan akuntansi 5E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian resiko. Baiklah, sebelum masuk ke materi, di sini ada proses audit dalam fokus. Penilaian resiko adalah topik yang penting yang akan saya bahas di bab ini. Dalam bab ini terdapat berbagai fase, ada fase penilaian resiko, fase respon resiko, dan fase pelaporan. Pada tahap penilaian resiko, auditor mengadopsi pandangan luas tentang klien secara keseluruhan dan industri tempat beroperasi. Pemahaman tentang klien diperoleh di tahap awal dari setiap audit dan pengetahuan itu mendorong perancangan audit. Tahap audit, di mana terdapat 3 tahap. Yang pertama itu fase penilaian risiko. Menurut ASA 300, perencanaan audit atas laporan keuangan mengharuskan auditor merencanakan audit mereka dengan menilai risiko untuk mengurangi risiko audit ke tingkat lebih rendah yang dapat diterima. Penilaian risiko tahap audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan sebuah audit. Efisiensi mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti, sedangkan efektivitas mengacu pada meminimalkan risiko audit. Yang kedua ada fase respon risiko. Fase respon risiko audit melibatkan pengujian rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Jika auditor berencana mengandalkan sistem kontrol internal klien mereka akan melakukan pengujian. Auditor akan melakukan pengujian substantif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substantif rinci saldo dicatat pada akhir tahun. Pengujian rinci ini memberikan bukti yang dibutuhkan auditor saat menentukan apakah laporan keuangan tersebut menurut mereka benar dan wajar. Selanjutnya fase menyimpulkan dan melaporkan audit. Fase terakhir audit melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan tiba pendapat tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Auditor akan memanfaatkan pemahaman klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi klien, dan kesimpulannya ditarik saat menguji kontrol klien, transaksi, dan saldo akun. Mendapatkan pemahaman tentang klien. Seorang auditor harus mendapatkan pemahaman tentang klien mereka, yang bertujuan prosedur untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah satu material. Karena sifat bisnis klien, industri tempat klien beroperasi, tingkat persaingan dalam industri, pelanggan dan pemasok klien, lingkungan peraturan tempat klien beroperasi. Menurut ASA 315, memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil saat memperoleh pemahaman tentang klien. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, auditor akan mempertimbangkan masalah tingkat entitas, tingkat industri, dan tingkat ekonomi. Pertama ada tingkat entitas. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personil klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor akan menanyakan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Dengan memperoleh pemahaman klien, auditor berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menilai risiko tingkat entitas dan akun laporan keuangan yang membutuhkan pemeriksaan lebih dekat. Selanjutnya, tingkat industri. Di tingkat industri, auditor tertarik pada posisi klien mereka dalam industrinya, di tingkat persaingan di industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Auditor mengevaluasi reputasi klien di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di sana. Pertimbangan lain ialah tingkat permintaan produk yang dijual atau layanan yang dipasok oleh perusahaan. Selanjutnya, tingkat ekonomi. Selama peningkatan ekonomi, perusahaan berada di bawah tekanan
untuk bekerja sebaik atau lebih baik daripada perusahaan, dan pemegang saham mengharapkan peningkatan laba yang konsisten. Saat melakukan audit di dalam lingkungan, lebih banyak fokus diberikan pada risiko pernyataan pendapatan yang berlebihan dan pernyataan yang terlalu rendah biaya. Selama krisis ekonomi, perusahaan mungkin memutuskan untuk mandi, yang berarti bahwa kepanikan mungkin sengaja mengecilkan keuntungan. Ketika ekonomi sedang buruk, ada kecenderungan untuk memaksimalkan penghapusan sebagai penurunan laba dapat dengan mudah dijelaskan ke pasar saham, karena sebagian besar perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Manfaatnya ialah memberikan dasar yang rendah untuk mendemonstrasikan peningkatan hasil di tahun berikutnya. Saat melakukan audit di mana perekonomian berada resesi dan klien mungkin tergoda, lebih banyak fokus diberikan pada risiko meremehkan pendapatan dan beban berlebihan. Risiko penipuan. Selama fase penilaian risiko audit, auditor akan menilai risiko kesalahan penyajian material karena penipuan. Saat menilai risiko kecurangan, auditor akan mengadopsi sikap skeptisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi kecurangan diselidiki dengan benar. Ini berarti bahwa auditor harus tetap independen terhadap kliennya, mempertahankan sikap bertanya dan mencari secara keseluruhan untuk membuktikan yang menguatkan untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien. Terdapat dua jenis penipuan yang luas. Yang pertama itu penipuan pelaporan keuangan dengan sengaja, salah menyatakan item, atau menghilangkan fakta penting dari laporan keuangan. Penyalahgunaan aset umumnya melibatkan penipuan. Penipuan pelaporan keuangan menyalahgunakan aset, contohnya itu penilaian aset yang tidak tepat, kewajiban yang tidak tercatat, perbedaan waktu, mengedepankan pengakuan pendapatan dan menunda pengakuan biaya. Di sini terdapat 3 cara atau usaha klien untuk mencegah dan mengidentifikasi penipuan melalui sistem pengendalian internal. Saat menilai risiko penipuan, auditor dapat mempertimbangkan. Yang pertama itu intensif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya melakukan penipuan. Contohnya, klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien, keuntungan jatuh, ancaman pengambil alihan, ancaman kebangkrutan, kerugian yang sedang berlangsung, pertumbuhan yang cepat, arus kas yang buruk dikombinasikan dengan pendapatan yang tinggi. Selanjutnya, peluang untuk melakukan penipuan. Setelah mengidentifikasi satu atau lebih insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki kesempatan untuk melakukan penipuan. Seorang auditor akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana orang lain penipuan telah dilakukan untuk menilai apakah ada peluang yang sama di klien. Seorang auditor harus menggunakan profesionalnya pertimbangan untuk menilai setiap peluang dalam konteks indikator risiko lain dan mempertimbangkan bukti yang tersedia. Adapun contoh peluang yang meningkatkan risiko terjadinya penipuan, yaitu akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian, volume transaksi yang tinggi menjelang akhir tahun, jurnal penyesuaian dan pembalikan yang signifikan setelah akhir tahun, transaksi pihak berelasi yang signifikan, pergantian staf yang tinggi. Selanjutnya ada sikap dan rasionalisis untuk membenarkan suatu kecurangan. Sikap mengacu pada keyakinan etis tentang benar dan salah, dan rasionalisis mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Adapun contoh sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan penipuan, yaitu nada suara yang buruk di puncak, penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas, fokus yang berlebihan pada
maksimalisasi keuntungan dan atau harga saham. Sikap yang buruk untuk mematuhi peraturan akuntansi. Menjalin perhatian. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk dinilai validitas asumsi kelangsungan hidup yang dibuat oleh manajemen klien mereka dan pihak yang bertanggung jawab tata kelola saat menyiapkan laporan keuangan. Yang terdapat dua resiko. Yang pertama itu resiko going concern indicator. Untuk setiap klien, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai apakah kelangsungan usaha mereka asumsi itu valid. Adapun sejumlah indikator yang sendiri atau gabungan dapat menyarankan hal itu asumsi kekhawatiran mungkin beresiko. Adapun daftar lengkap kejadian dan kondisi yang menimbulkan keraguan asumsi kelangsungan usaha yang disediakan oleh ASA 570. Indikatornya meliputi rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo tanpa adanya pembiayaan alternatif, kerugian yang berkepanjangan, hilangnya personel kunci dan lama, staf mogok secara teratur. Jika auditor menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha diragukan, prosedur lebih lanjut sedang diambil, memberikan daftar prosedur audit yang sesuai, yang termasuk penilaian arus kas, penilaian item pendapatan dan beban, penilaian laporan keuangan interim, review kontrak hutang, review dewan dan pertemuan lainnya. Selanjutnya ada resiko going concern, faktor yang meringankan. Faktor-faktor yang meringankan mengurangi resiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Misalnya, jika klien mengalami kekurangan uang tunai yang parah tetapi memiliki surat dari bank yang setuju untuk memberikan tambahan pembiayaan. Surat tersebut mengurangi tetapi tidak menghilang risiko asumsi kelangsungan hidup yang mungkin terjadi tidak valid. Adapun faktor mitigasi lainnya termasuk surat jaminan dan perusahaan induk, ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan uang tunai yang dibutuhkan tanpa gangguan kapasitas operasi perusahaan, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman, dan kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan terdiri dari aturan sistem dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk membimbing dan mengontrol. Struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Kontrol dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan masa depan kelangsungan hidup perusahaan. Terdapat 8 prinsip tata kelola perusahaan. Yang pertama itu letak dasar yang kokoh untuk manajemen dan pengawas. Entitas yang terdaftar harus menetapkan dan mengungkapkan peran dan tanggung jawab masing-masing dewan dan manajemen dan bagaimana kinerja mereka dipantau dan dievaluasi. Selanjutnya prinsip yang kedua, susunan papan untuk menambah nilai. Entitas yang terdaftar harus memiliki dewan dengan ukuran, komposisi, keterampilan, dan komitmen yang sesuai untuk memungkinkan itu untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Selanjutnya prinsip yang ketiga, bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Entitas yang terdaftar harus bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya prinsip yang keempat, jaga integritas dalam pelaporan keuangan. Entitas yang terdaftar harus memiliki proses formal dan ketat yang secara independen memverifikasi dan melindungi integritas pelaporan perusahaan. Selanjutnya yang kelima, ada prinsip yang kelima, lakukan pengungkapan yang tepat waktu dan seimbang. Entitas yang terdaftar harus membuat pengungkapan yang tepat waktu dan seimbang. Dari semua hal tentang yang wajar, orang akan berharap memiliki pengaruh material pada harga atau nilai sekuritasnya. Selanjutnya prinsip yang keenam, hormati hak-hak pemegang keamanan. Entitas yang terdaftar harus menghormati hak-hak pemegang keamanannya dengan memberikan yang sesuai informasi dan fasilitas untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak tersebut secara efektif.
Selanjutnya prinsip yang ketujuh, kenali dan kelola risiko. Entitas yang terdaftar harus menetapkan kerangka kerja manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka itu. Selanjutnya prinsip yang kedelapan, gaji secara adil dan bertanggung jawab. Entitas yang terdaftar harus membayar remunerasi direktur yang cukup untuk menarik dan mempertahankan direktur berkualitas tinggi, dan merancang remunerasi eksekutif untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi eksekutif senior berkualitas tinggi, dan untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan menciptakan nilai bagi pemegang keamanan. Dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan risiko, penting bagi klien untuk mematuhi semua prinsip dan rekomendasi yang sesuai. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian besar program akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koneksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan komplikasi laporan keuangan. Mengharuskan audit, mendapatkan pemahaman tentang sistem TI, klien, dan resiko yang terkait. Resiko yang terkait dengan TI termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak, dan data, kesalahan dalam program, kurangnya cadangan dan hilangnya data. Akses tidak sah ke data dapat terjadi jika tidak cukup keamanan atau prosedur pelindungan kata sandi yang buruk. Akses tidak sah dapat mengakibatkan data hilang atau terdistorsi. Prosedur penutupan. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Pendapatan dan pos pengeluaran harus mencakup semua transaksi yang terjadi selama periode keuangan dan tidak termasuk transaksi yang berhubungan dengan periode lain. Saldo aset dan kewajiban harus mencakup semua item yang relevan. Akrual harus lengkap dan kewajiban kontingensi harus mencerminkan potensi secara akurat dan lengkap kewajiban masa depan. Dari spesifik audit, ada risiko prosedur penutup klien yang tidak material. Auditor prihatin bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akuntansi yang benar. Ini adalah tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Itu adalah tanggung jawab auditor untuk memastikan bahwa klien mereka telah menerapkan prosedur penutupannya dengan tepat. Seorang auditor akan menentukan risiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien mereka. Sebagai tambahannya, laporan keuangan tahunan, klien menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan atau setengah tahunan. Tujuan internal dan eksternal. Auditor dapat memeriksa laporan ini untuk menilai keakuratannya, prosedur penutupan klien saat menyiapkan laporan tersebut. Jika ada selip yang signifikan di mana penutupan prosedur tidak memadai dan transaksi tidak selalu dicatat dalam periode pelaporan yang sesuai, auditor akan berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan pengujian rinci sekitar akhir tahun. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.